Auratur rajuli arba'atun. Aurat laki-laki ada 4. Yang pertama, fil khalwati as-sau'atani. Kalau di dalam khalwat, di dalam kesendirian, maka aurat laki-laki itu sau'atani. Apa sau'atani? Wahuma al-kubulu wad-duburu. Kubul dan dubur. Bagi laki-laki nih Pak, nih kita nih Pak. Kalau kita di kamar sendirian, nggak ada orang, ini namanya khalwat. Aurat kita tuh 2. Apa? Yang pertama kubul, yang kedua dubur. Yang penting ditutup depan belakang. Berarti di dalam kamar kita mau pakai celana pendek juga nggak apa-apa. Yang penting tertutup kubul dan dubur kita. Paham? Gerabat di mana nih? Buka baju. Asal kagak ada orang mah. Dan namanya di dalam khalwat sendiri dia. Tutup kubul kita, tutup dubur kita. Nggak punya celana pendek, pakai pempes juga gak apa-apa udah. Yang penting ketutup kubul sama dubur. Paham tuh? Yang kedua, fi sholati wa indan nisa'il maharimi warrijali. Nih, awas. Yang kedua, aurat laki-laki di saat sholat dan di saat bertemu dengan wanita mahramnya. Ngerti mahram nggak? Yang haram dinikahi, seperti ibu kita. Nih kita nih, laki. Di hadapan ibu kita itu namanya di hadapan perempuan mahram kita. Warrijali, dan di hadapan laki-laki lain, teman kita ya, yang sejenis sama kita. Apa auratnya laki-laki pada itu semua? Mabaina surrati warrukbah, antara pusar dan lutut. Depan emak kita, aurat kita antara pusar sama lutut. Gitu. Berarti pusar ke bawah, lutut ke atas, jangan dibuka depan emak kita. Nggak boleh. Adek kandung perempuan kita tuh mahram kita. Depan adek kandung perempuan kita, aurat kita antara pusar dan lutut. Nggak boleh dibuka selain daripada itu. Di sholat pusar sama lutut. Ini hati-hati nih, kadang-kadang nih lagi sembayang pakai celana, bajunya kekecilan. Pas lagi sujud belahan kelihatan tuh di belakang. Anda nggak tahu begitu tuh? Ada ya? Pas lagi sujud itu belahannya kelihatan di belakang. Yang belakang tuh makmum ngelihat, ya Robbana buluk banget gitu. Pas dilihat, paham gak tuh ada belahannya gitu kelihatan. Nggak usah tuh, hati-hati tuh, baik-baik gitu ya. Emang udah ketahuan pakai baju kecil, pas sujud kan ketarik tuh baju ke depannya. Jadi kelihatan aurat namanya. Atau ketemu dengan laki-laki lain, nih yang tadi saya bilang. Maka aurat kita kalau ketemu dengan laki-laki lain yang sejenis sama kita, auratnya adalah antara pusar dan lutut. Paham ya? Meskipun teman akrab banget juga tutup ya. Tutup. Biarin teman akrab ini. Laki-laki sama-sama laki-laki. Lagi udah gak demen sama gua, dia udah punya pacar. Bukan masalah demennya tadi, masalahnya wajib ditutup. Wajib ditutup dan haram memandang orang lain kepada aurat tersebut gitu. Itu yang begitu-gitu tuh kadang-kadang ngikis apalan tuh Pak, begitu Pak. Karena ngerjain dosa mulu kita. Apa dosa kita? Mandangin aurat orang mulu. Itu yang kadang-kadang bikin apalan kita tuh cepet hilang. Al-Imam Syafi'i pernah suatu kali beliau mengadu kepada gurunya Al-Imam Waqi'. Ya. Syakautu ila Waqi' su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa qala inna ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Kata Imam Syafi'i, aku pernah mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang apa? Su'a hifzi. Ini apalan anak nih buruk nih. Apalan Imam Syafi'i itu bagaimana saudara? Kalau Imam Syafi'i ngapal, nih kitab nih. Ngapal belah sini, yang ini ditutup saudara. Ntar yang ini udah rapi, yang ini ditutup, ini ngapal. Kenapa kok dipakai ditutup? Sebab Imam Syafi'i kalau ini dua-duanya dibuka, cepat apalnya langsung ngapal. Beliau nggak mau ngapal buru-buru. Kalau kita kan yang sebelah ini ditutup biar cepat ngapal yang ini ya. Kalau ini dibuka kita nggak hafal ya. Tetap aja abis itu kagak hafal juga kalau kita mah. Ya udah hafal sekarang, ntar keluar lupa lagi begitu. Imam Syafi'i itu otaknya cerdas, ya. Cuman begini doang nih, baca hafal, gini baca hafal, balik baca hafal. Cuman suatu hari beliau pernah hafalannya jelek, ngadu sama Imam Waqi'. Kata Imam Waqi', ente dari tadi kemari ada maksiat nggak yang ente lakukan? Nggak ada guru. Benar guru nggak ada. Kali ada ente ngeliat perempuan? Enggak guru, nggak lihat perempuan.
Aneh kan kalau jalan selalu mandang ke bawah. Imam Syafi'i itu kalau jalan mandangnya ke bawah saudara. Dan pakai toilasan. Toilasan itu apa? Gini nih. Apa namanya? Kayak kerudung ya. Gitu tuh. Jadi nggak kelihatan kanan kiri nggak kelihatan. Jadi mandang ke bawah gitu. Dipikir sama Imam Syafi'i, oh ada satu guru. Apa? Saat saya jalan kemari, saya lihat tungkak kaki seorang laki-laki. Kata gurunya, itu gara-gara itu ngeliat tungkak kaki laki-laki. Bikin rusak apalan dia. Lah kita tiap hari kita pelototin itu perempuan ya. Ke warung kagak pakai kerudung, kita pelototin. Ya kalau kita mah gitu, pantes baik gue sama ilmu. Susah banget ngapalnya. Baru banget ngaji tadi keluar masjid udah lupa lagi begitu. Ya emang kita mah doyan sama yang begituan saudara. Tuh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, Pak Arsyadani ila tarkil ma'asi kata gurunya. Maka guruku bilang ila tarkil ma'asi, tinggalin maksiat. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya Allah. Maka cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang doyan sama maksiat. Tuh. Gimana cahaya mau masuk, hatinya terhijab sama maksiat. Paham ya? Ngerti ya? Mana tadi itu? Yang ketiga, indan nisa'il ajnabiyat. Nah, aurat laki-laki di depan perempuan yang ghairu mahram. Yang ghairu mahram tuh yang boleh dinikahin sama dia, tetangga dia umpama ya, tapi orang lain bukan saudaranya. Jami'ul badan, seluruh badannya. Kalau ama perempuan seluruh badan ditutup. Yang keempat indah halilatihi, di samping atau saat berhadapan dengan pasangannya, istrinya. Apa auratnya laki-laki saat bersama istri? La aurata, nggak ada aurat. Iyalah kalau depan bini mah nggak ada aurat. Ya kalau ada aurat repot kita. Ya kalau ama bini kagak ada aurat. Ya kita tidur bari telanjang juga. Kalau sama bini mah kagak ada nggak ada aurat. Sama bini nggak ada aurat. Paham ya? Kalau sama bini nggak ada aurat. Bebas kalau sama bini mah. Paham? Tuh 4 aurat laki-laki.